Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Sari Utami, NPM 1951020483 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat tugas UTS, ujian tengah semester dari mata kuliah Pasar Modal Syariah yang diampu oleh Ibu Oza Restiana. UTS kali ini diberikan 4 soal yang harus saya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai membacakan soal terlebih dahulu. Soal pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya serta perbedaannya dengan konvensional. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Instrumen yang ada di dalam pasar modal syariah itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada sekuritas aset. Sekuritas aset ini meliputi musyarakah yang mewakili modal tetap dan mudharabah yang mewakili modal kerja. Dan yang kedua ada sekuritas utang berupa penerbitan surat utang. Terus yang ketiga ada sekuritas modal dalam bentuk saham. Dan perbedaannya dengan konvensional apa? Perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional itu terletak pada prinsip hukum Islamnya. Jika dalam pasar modal konvensional itu tidak terikat dengan kriteria prinsip syariah, lain halnya dengan pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu harus sesuai dengan instrumen dan mekanisme yang berlaku di pasar modal dan serta tidak bisa terlepaskan atau dilepaskan dari ekonomi syariah. Itu jawaban saya untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah yang pertama yaitu kehilangan modal. Yang kedua, imbal hasilnya tidak pasti. Yang ketiga itu sulit menjual produk investasi. Yang keempat itu tidak paham produk investasi. Yang kelima itu tidak mengenal perusahaan yang diinvestasikan. Yang keenam itu khawatir nilai tukar itu selalu turun. Dan bagaimana cara menanggulangi atau cara mengatasinya? Cara mengatasinya menurut saya ada 4 cara. Yang pertama, diversifikasi. Yang kedua itu tahu waktu jual dan belinya. Yang ketiga itu selalu update berita mengenai ekonomi dan finansial. Terus yang keempat itu prioritaskan investasi itu jangka panjang. Baiklah, untuk soal nomor 3, bagaimana sih syarat menjadi seorang investor saham syariah? Syarat menjadi seorang investor saham syariah yaitu yang pertama memiliki dana untuk diinvestasikan. Yang kedua memiliki keberanian dan mental yang kuat. Yang ketiga, mampu menjadi investor aktif agar mendapat imbal balik yang tinggi. Terus yang keempat, itu mampu membuat sekuritas pasar, mampu membuat riset pasar dan dapat mengambil keputusan berdasarkan data dan pertimbangan. Yang kelima itu memiliki kemampuan membaca laporan keuangan. Yang keenam itu mampu melakukan diversifikasi portofolio sehingga bisa mengantisipasi resiko pasar. Terus yang ketujuh itu mau mengakui kesalahan sehingga mampu mengatasi atau memperbaiki status investasinya. Yang keempat, bagaimana? Apa pendapatmu mengenai pentingnya investasi dalam Islam? Menurut pendapat saya, investasi dalam Islam itu penting karena harta yang kita miliki itu tidak hanya kita simpan semata, tetapi juga harus kita kelola dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya itu bisa memberikan manfaat
Tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Manfaatnya apa? Kepada orang lain itu dengan cara mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia melalui modal usaha untuk memperbesar jenis usaha mereka. Terus investasi itu juga dianjurkan Islam sesuai dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi dengan keabsahan ini kita itu tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu ragu lagi untuk berinvestasi syariah. Sekian mungkin jawaban dari saya untuk soal-soal UTS pasar modal syariah. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam jawaban dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.